Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga. Kita hormati kewenangan dan keputusan. Karena kalau tidak, maka nama lembaga tersebut akan jelek mirip wajah banteng di Cipok Moncong Untah. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Kita salah satunya memang membahas tentang putusan MK, bukan MK-MK ya. Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kota kosong. Kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih. Suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri. Akhirnya setelah MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, Partai Banteng bisa mengusung calonnya sendiri di Pilkada Jakarta. Dengan demikian, putusan tersebut membuat hati para petugas Partai Banteng dan hati para anak abah menjadi berbunga-bunga mirip bunga bangkai. Sampai-sampai MK yang belakangan ini dorang sebut dengan mengatakan Mahkamah Keluarga, sekarang dorang sudah sebut dengan mengatakan Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada yang menyebut Mahkamah Keren dari Mega Keluarga. Jadi dapat dipastikan beberapa hari ke depan ini para petugas Partai Banteng dan para anak abah tidak akan melakukan aksi demo bayaran di KPU demi memperebutkan nasi bungkus. Tapi catatan dari para anak abah, aksi demo tersebut akan dilakukan jika Partai Banteng tidak mengusung Abah Yohanes. Lalu pertanyaannya, apakah Partai Banteng akan mengusung Abah Yohanes? Karena kalau mau diperhatikan, Partai Banteng memiliki petugas-petugas yang hebat, seperti Opung Pandanababan, Megawati, Hasto, dan masih banyak lagi. Lalu apakah Partai Banteng mau mengabaikan petugas-petugasnya yang hebat demi sang pelopor bambu mesum? Jadi mari kita tunggu tanggal mainnya dari gelombang Megatrust. Karena inti dari dorang punya pemikiran, selagi suatu lembaga mengeluarkan kebijakan yang merugikan dorang punya langkah politik seperti pemilu kemarin, maka lembaga tersebut akan dicap sebagai lembaga yang jelek. Tapi selagi lembaga tersebut mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dorang punya langkah politik seperti undang-undang pilkada saat ini, maka lembaga tersebut akan dipuja-puji bagaikan dewa banteng dan dewa untah. Jadi poinnya, semua kebijakan di negara ini harus diambil berdasarkan dorang punya keinginan yang menguntungkan dorang punya langkah politik. Karena kalau tidak, maka nama lembaga tersebut akan jelek mirip wajah banteng di Cipok Moncong Untah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.